sobat pecinta kebenaran yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan berada di dalam anugerah kasih karunia-Nya. Kali ini kita akan membahas satu kisah yang menarik tentang Yakub. Sebagaimana kita ketahui, nama Yakub adalah salah satu dari 3 bapa leluhur bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam kitab Kejadian, Yakub termasuk tokoh utama dan kisah hidupnya ditulis lebih dari 12 pasal. Yakub orang tokoh yang fenomenal karena sejak dalam kandungan ibunya ia sudah bergulat dengan Esau, saudara kembarnya, sehingga Ribka mengalami kesakitan dan mengeluhkan hal ini. Kejadian pasal 25 ayat ke-22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Kisahnya masih terus berlanjut. Ketika Yakub keluar dari kandungan, tangannya memegang tumit Esau. Kejadian pasal 25 ayat ke-26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nama Yakub berarti tumit, pemegang tumit atau penipu. Yakub sudah dinubuatkan bahwa ia akan menjadi tuan atas kakaknya dan keturunannya akan menjadi suku bangsa yang lebih kuat dari keturunan Esau. Kejadian pasal 25 ayat ke-23. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Sekali lagi Yakub ini istimewa. Dalam hidupnya ia mendapat lawatan Tuhan, baik melalui mimpi ilahi, bertemu dengan malaikat, bahkan mendapat kunjungan malaikat Tuhan sendiri atau Mal'ah Adonai. Sobat pecinta kebenaran, liku-liku kehidupan Yakub diawali ketika ia membujuk Esau yang kelaparan sepulang dari pergi berburu. Ia berkata agar Esau menjual hak kesulungannya dan ditukarnya dengan makanan kacang merah dan roti. Esau yang memandang rendah hak kesulungan segera menyetujuinya. Di dalam Kejadian pasal ke-25 ayat 29 sampai dengan ayat ke-34. Suatu ketika Ribkah mendengar rencana Abraham untuk memberkati Esau. Kejadian pasal 27 ayat ke-5. Maka Ribkah menyusun siasat bagi Yakub agar ia bisa mendahului Esau, menyajikan makanan kesukaan bagi Abraham dan mendapatkan berkat. Kejadian pasal 27 ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Ayat ke-8, "Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati." Jadi Ribkah mengatur segalanya dan membantu agar Yakub bisa memiliki berkat dari Abraham. Yakub menyamar dan mengaku sebagai Esau untuk menipu Abraham ayahnya. Dan Yakub mendapatkan berkat sebagai anak sulung sesuai janji Tuhan, yang sebenarnya adalah bagian Yakub. Namun ia mendapatkannya dengan cara menipu. Kejadian pasal ke-27 ayat ke-29 sampai dengan ayat Kejadian pasal 27 ayat ke-27 sampai ke-29.
Sebagai akibat dari semua itu, Esau menanggung dendam dan berniat membunuh Yakub. Maka Ribkah dan Abraham menyuruh Yakub segera pergi ke Padan Aram, ke rumah Laban, yaitu saudara Ribkah. Di sana ia diperintahkan untuk mengambil istri dari anak-anak perempuan Laban. Di tengah perjalanan saat bermalam di Betel, Yakub bermimpi. Tuhan meneguhkan dan berjanji memberkati Yakub serta keturunannya. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat ke-15. Dan di rumah Laban, Yakub bekerja selama 7 tahun untuk menyunting Rahel. Namun Yakub si penipu itu kena batunya. Ia ditipu Laban yang memberikan Lea, kakak Rahel, sebagai istri Yakub. Sehingga Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya. Sesudah itu Yakub masih bekerja selama 6 tahun lagi untuk memperoleh ternak bagi dirinya sendiri. Namun Tuhan memberkati Yakub sehingga hartanya terus bertambah. Ia mempunyai banyak kambing domba, budak, unta-unta, dan keledai. Kejadian pasal 30 ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-43. Di rumah Laban, Yakub tidak menyadari bahwa dirinya sedang dibentuk Tuhan. Yakub si penipu itu dicurangi Laban yang telah 10 kali mengubah upahnya selama ia bekerja di sana. Yakub yang diberkati Tuhan membuat anak-anak Laban juga pamannya menjadi iri, dan akhirnya mereka tidak lagi menyukai Yakub. Kemudian Tuhan berfirman agar Yakub pulang ke tempat asalnya, ke rumah nenek moyangnya. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Kita lanjut ayat yang ke-13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Sobat pecinta kebenaran, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hidup Yakub yang berliku-liku. Yakub adalah seorang yang sejak dalam kandungan sudah terbiasa bergulat untuk mendapatkan keinginannya. Di satu sisi, Yakub dengan berbagai muslihatnya memang berhasil mendapatkan berkat dan hak kesulungan. Padahal sebenarnya Yakub tidak perlu menipu Esau dan Abraham, karena Tuhan telah menjanjikan berkat dan hak kesulungan itu bagi Yakub. Di sisi lain, akibat perbuatannya, Yakub harus meninggalkan Ribkah yang mengasihinya. Ia harus meninggalkan Ribkah ibunya yang dikasihinya. Yakub dan Ribkah harus berpisah. Bahkan sampai akhir hidup Ribkah, mereka tidak pernah bertemu lagi. Tentu hal yang sangat menyedihkan. Yakub dengan egonya memang mendapatkan berkat, namun berkat itu mendatangkan jerat baginya. Hidupnya harus menjadi seorang pelarian. 2 kali dalam hidupnya Yakub harus menjadi seorang pelarian. Pertama, ia harus lari meninggalkan rumahnya karena ia sudah menipu Esau dan Abraham ayahnya. Dan yang kedua, ia harus menjadi pelarian karena ia sudah mengambil banyak harta dari rumah Laban. Jadi dari kisah hidup Yakub yang menarik, kita bisa belajar bahwa kita semua perlu percaya dan memegang janji Tuhan.
Apa yang Ia firmankan itu ya dan amin. Tunggu waktunya dengan sabar. Kita masing-masing memiliki berkat yang tersendiri, berkat yang pas dan indah, yang sesuai untuk kita. Kita perlu bersabar agar berkat-berkatnya itu dapat kita terima, datang tepat pada waktunya. Kita percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kiranya kita semua dapat mendapatkan hikmat dan belajar dari kisah Yakub yang menarik ini. Tuhan memberkati dan Immanuel.